الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله هو رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan hadirnya kita di momen yang indah ini. Kadang-kadang tanpa terasa mengalir menetes air mata kita, teringat orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, teringat kepada orang-orang yang terkasih dan tersayang, karena tanpa kita sadari sampailah kita di titik hari kemenangan, hari yang Allah janjikan hadiah kepada kaum muslimin, di mana setiap hamba yang taat, setiap hamba yang sudah letih payah menahan haus dan lapar sebulan lamanya, maka di hari ini kebahagiaan itu muncul didasari dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sampailah hamba-Mu ini di hari ini ya Allah. Muliakanlah ya Allah orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Di mana orang tua kami saat ini ya Allah, dan jauh di sana. Mungkin hari ini ada yang tidak bisa mudik. Hari ini ada yang mungkin tidak bisa lagi melihat orang tuanya. Atau mungkin melihat orang tuanya mungkin sudah tua renta. Maka di pundak kita sama-sama hari ini jamaah salat Idul Fitri,
kita torehkan hari kemenangan itu. Karena kata Rasulullah, kemenangan itu harus diiringi dengan kebahagiaan. Lis-shaimina farhatan. Bagi orang-orang yang telah menyelesaikan puasanya itu, hendaklah dia bahagia. Indal futurihi. Yang pertama kata Rasulullah, bahagialah engkau bagi orang-orang yang menyelesaikan puasanya itu ketika engkau kembali lagi di hari yang fitrah, kembali bisa memakan makanan. Wa inda liqa'i rabbih. Bahagialah engkau ketika engkau nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jamaah, hari ini saking agungnya kemenangan itu, para malaikat turun dan membangga-banggakan sampai mengucapkan selamat kepada orang-orang yang hadir, yang hidup pada hari ini. Selamatlah kalian, selamat kalian. Hari ini telah kau sempurnakan ibadahmu. Setelah sebulan lamanya kau melaksanakan puasa di siang hari, malamnya kau gunakan untuk munajat kepada Allah, salat tarawih. Lalu kau sisihkan hartamu untuk bersedekah, menyediakan takjil, lalu membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan lewat zakat fitrah maupun zakat malmu itu. Maka kata malaikat, selamatlah, hari ini adalah hadiah yang paling agung untuk kalian semuanya. Maka jamaah, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu mengiringi kita semuanya, sehingga keberhasilan, kemenangan maupun kebahagiaan itu haruslah kita iringi dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang itu bisa hidup di hari ini, jamaah. Ada orang yang dulunya bersama-sama kita, namun Idul Fitri ini tidak lagi bersama kita. Ada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, namun mau mencium tangannya pun tak lagi bisa. Maka keberhasilan Ramadan, keberhasilan kita menjadi orang-orang yang sukses dalam Ramadannya, maka dilihat dari pendekatan 3 aspek menurut Al-Quran dan hadis. Maka yang pertama, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ketika kita melihat orang itu sukses ibadah puasanya, dia menggenggam hari kemenangan itu dengan bangganya, maka yang pertama dia bisa lihat, dia akan bawa kurikulum Ramadan, dia bawa untuk 11 bulan lamanya nanti dia akan arungi kehidupan. Maka bulan Ramadan kemarin itu sebenarnya adalah bulan didikan, melatih diri kita untuk jadi lebih baik. Maka ketika kita membawa kurikulum Ramadan, ada orang setelah Ramadan nanti ini, setelah kita bubar dari sholat Idul Fitri ini, dia bisa menahan amarah. Dia bawa kurikulum Ramadan itu, karena di puasa gak boleh suka marah. Dia bawa siyamul lailnya, puasa Ramadannya dia bawa di hari Senin dan Kamis, ataupun dia membawa ibadah sunnahnya, membaca Quran, sholat malam. Dia tidak tinggalkan nanti di 11 bulan itu. Maka itu ciri-ciri keberhasilan orang-orang yang meraih Ramadan, dilihat dari baiknya perubahan dalam dirinya, karena dia telah membawa kurikulum Ramadan. Mungkin dulunya dia jarang berinfak, di bulan Ramadan dia berinfak. Ketika selesai bulan Ramadan itu dibawa dalam kehidupan, dia rajin berinfak, rajin menolong, rajin baca Quran, sehingga di dalam kehidupannya selalu teringang-ingang Ramadan dalam kehidupannya. Maka ciri-ciri yang pertama ini, dia termasuk orang-orang yang berhasil membawa pahala puasa Ramadannya, pahala siamnya, pahala qiyamnya untuk menjadi lebih baik. Ada orang-orang yang tidak memakai jilbab, maka di setelah Ramadan dia malu kepada Allah. Ada orang-orang yang mungkin jarang ke masjid,
tiba-tiba setelah Ramadan itu lewat, dia bisa jadi rajin datang ke masjid. Ketika dia menjalani kehidupan, melihat kehidupannya itu selalu dititikkan dengan amal kebaikan, karena dia tahu ini adalah perjuangan hidup. Aku telah mengarungi Ramadan dan aku telah menjalaninya. Aku bawa Ramadan itu dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aspek yang kedua jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum selesai. Ketika kita sudah rajin salat, ketika kita sudah rajin puasa, ketika kita sudah rajin sedekah, tetapi Rasulullah SAW mengingatkan, itu belum semuanya. Amal ibadahmu di bulan suci Ramadan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat, sedekahmu digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau menemukan orang tuamu. Kama qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfa imra'atin." Celakalah seseorang itu adraka Ramadan, dia telah menemukan, melewati Ramadan. Adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhulil jannah. Ketika dia selesai Ramadan, dia masih menemukan orang tuanya, tetapi dia tidak bisa memasuki surga. Apa itu kode ataupun isyarat dari Rasulullah SAW? Ayo, yang katanya rajin puasa, yang katanya rajin sholat, yang katanya rajin sedekah, temui. Kalau kamu masih menemukan orang tuamu, datangi. Kalau kamu masih ingin pahalamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpai kedua orang tuamu. Ustaz, orang tua saya sudah tiada, datangi kuburnya. Ustaz, saya tidak mungkin jauh di sana. Doakan, berikan, bawakan sedekah atas nama beliau sebagai hadiah yang paling indah di Idul Fitri ini. Apalagi orang tua yang masih ada. Kok bisa-bisanya ada hari ini anak yang mengatakan, saya sukses karena diriku sendiri, saya bisa bahagia, memiliki mobil, rumah, perusahaan, usaha di mana-mana. Dia mengatakan ini hasil usaha saya sendiri. Demi Allah saya katakan jamaah, orang tua kita selalu mendoakan kita. Walaupun mungkin tidak tiap hari, ada tetesan air mata yang melinang karena mengingat anaknya yang jauh di sana. Artinya apa? Sesukses apapun di sini, kita jadi ustadzkah, jadi pengusahakah, jadi ketua setempatkah, maka ingat itu adalah berkat doa kedua orang tua kita semuanya. Kenapa Allah mudahkan? Karena ada orang tua yang sholat duha. Kenapa Allah mudahkan usaha kita lancar, anak kita sehat, bisa lebaran? Ini semua adalah jerih payah dari orang tua kita yang kadang-kadang mulutnya sedih melihat anak-anaknya jauh, tapi bahagia ketika anaknya masih mengingatnya dalam doa maupun dalam Idul Fitrinya. Maka saya katakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terlahir dari batu. Sedikit pun kita tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Tangannya yang kasar. Ingat kak kita dulu digendong, kita dimomongnya, kadang-kadang kita pipis di pangkuannya, kadang-kadang kita rewel minta jajannya, kita minta baju baru kepada orang tua kita. Hari ini pun sama, orang tua pun dibalik. Cerita itu akan terputar. Ada orang tua yang minta dibeliin baju anaknya, ada orang tua yang ingin minta diberikan sedikit hartanya dari anaknya itu, dibahagiakan. Maka jangan sampai hari ini puasa kita, sholat kita, lalu amaliyah di bulan Ramadan itu terhalang karena kita tidak dapat doa dari kedua orang tua. Wahai ayah, mak, bunda, maafkanlah kami, anakmu ini yang mungkin banyak sekali dosa, yang banyak sekali rewel dulu. Tangismu akan aku ganti dengan kebahagiaan, mak. Mak, walaupun tidak banyak saya kasih, mak. Mudah-mudahan ini adalah berkah.
Jadikan saya anak yang soleh, Mak. Karena semua itu tidak ada apa-apanya. Karena engkaulah ada surga yang untukku aku buka, Mak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah salat Idul Fitri ini, apalagi masih ada zaman yang canggih, ada handphone, apalagi ada transfer via internet dengan cepat. Apa yang bisa kita alaskan hari ini untuk tidak membahagiakan kedua orang tua? Kalau orang tua bangganya kita datang. Walaupun kita tidak bisa, kita video call. Orang tua senangnya kita kasih duit, kita kasih sebisa kita jamaah. Karena ini yang membuat kita adalah menjadi orang yang meraih kemenangan di Idul Fitri. Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu janji Rasulullah kepada orang-orang yang menemukan Ramadan, dia menemukan orang tuanya, lalu dia bisa sungkeman bahasa Jawanya, bisa meminta maaf lahir dan batin, mengakui semua kesalahan-kesalahannya dan berjanji akan membahagiakannya, maka jaminannya adalah surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah di aspek yang ketiga. Ketika hablum minallah sudah kita lakukan, namun ini yang mungkin penting juga di Idul Fitri. Apa? Yaitu orang-orang yang berhasil Ramadannya itu, dia menjalani aspek sosialnya dengan baik, terutama kepada sanak saudara, saudara kandung kita jamaah, yang mungkin kita tidak inginkan kita beradik kakak dengan dia, tetapi Allah inginkan kita bersaudara dengan dia. Ada darahnya mengalir di darah kita, sama dari orang tua yang sama. Maka setelah kita bersungkem dengan orang tua, kalau masih ada adik kakak yang ada di sekitaran kita jamaah, maka patutlah kita untuk mendatanginya. Saya abang Pak Ustadz, harusnya adik yang datang. Maka konteks ini jawabannya adalah lihat tergantung permasalahannya. Jika yang salah itu abang, maka datanglah abang itu seharusnya, karena yang salah itulah yang meminta maaf. Tapi kalau abu-abu permasalahannya, dalam hidup adik kakak ini kadang-kadang berantem, siapa yang salah kadang saling mendiamin, maka kata Rasulullah, yang pertama itulah yang terbaik. Lihat konteksnya. Tetapi kalau tidak ada permasalahan, maka seorang adik datang kepada kabangnya itu lebih afdal, karena derajatnya lebih tinggi daripada dirinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok bisa ada orang yang mungkin tetangganya didatengin, adik kakaknya gak tahu di mana, karena mungkin masalah utang piutang, sumpah serapah. Jangan pernah kau injakkan kakimu di sini ya. Aku tidak akan sudi melihatmu lagi. Ngomong seperti itu sama abangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga qadiur rahim, orang-orang yang memutus tali silaturahim, terutama kepada sanak saudaranya. Abang ke atas, ke bawah adik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya Idul Fitri. Suci lahir batinnya, bukan hanya lahirnya saja, zahirnya kita suci, karena kita mengharapkan semua baik-baik saja, tidak ada kondisi. Jangan sampai nanti ketika kita akan masuk surga ada urusan manusiawi yang akan mengganjal kita masuk ke dalam surga, terutama kepada abang dan adik kita. Maka setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah ke tetangga jiran. Tetangga itu siapa Pak Ustaz? Tetangga itu adalah 40 rumah dari 4 sudut mata angin. Kalau dalam fikih itu 40 rumah, sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Itulah tetangga. Tapi yang paling dekat itu adalah rumah yang ada di samping kita. Ini adalah orang yang terbaik yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Di Idul Fitri itu mungkin barangkali ada yang mudik, tetapi ada tetangga yang jagain. Ketika ada masalah, tetangga yang pertama kali duluan yang tahu. Ketika kita terkena musibah, maka tetangga itulah yang berperan aktif untuk menghubungi pihak setempat untuk diumumkan. Maka jangan sampai lupa,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya itu. Gara-gara sampah kadang-kadang kita tak teguran, gara-gara anak rewel, nangis, buang permainannya dirusak, kadang-kadang sampai saat ini, ya Allah ya Rahman, belum teguran. Maka butuh Idul Fitri berapa lagi jamaah? Idul Fitri ini mengingatkan kita semuanya, mengingatkan kita hubungan kita kepada Allah, mengingatkan kita hubungan kita kepada orang tua, sanak saudara, lebih-lebih mengingatkan kepada tetangga-tetangga yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai ya tetangga itu menjadi sakit hati gara-gara perilaku kita. Kadang-kadang parit yang tersumbat, daun dari pohon gak dibuangin, terbang kemana-mana, sampah kemana-mana berserakan. Inilah hubungannya. Barang siapa yang dalam hidupnya itu memiliki kelebaran hati, dia bisa berbuat baik kepada sesamanya dan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Idul Fitri ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik lahir batinnya, bukan hanya sekedar baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama manusia. Maka saya sampaikan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama ayo saling ingat mengingatkan, berjumpa dengan temannya, berjumpa dengan saudaranya. Jangan sampai kita tidak lupa mengucapkan ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itulah sunnah yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan saudaranya ketika di hari Idul Fitri. Ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was samiul basir.